Kita ke sorotan lain, Saudara. Kejaksaan Negeri Sleman menegaskan akan menghentikan perkara Hogy Minaya yang ditersangkakan usai kejar penjamret istrinya. Kejaksaan juga menyebut akan mempertemukan Hogy dengan keluarga terduga penjamret yang tewas saat melarikan diri. Kejari Sleman akan mengupayakan penghentian kasus Hogy Minaya. Hogy ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kabupaten Sleman setelah mengejar dua pelaku penjamretan yang berakhir tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini menarik perhatian publik. Komisi 3 DPR RI bahkan memanggil Kapolres serta Kejari Sleman dalam rapat dengan pendapat di DPR. Pada intinya kami akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi. Dan untuk mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita menunggu gitu secepatnya. Hogy Minaya yang merupakan tersangka yang membela istri dari jambret kini segera terbebas dari jeratan hukum usai DPR panggil Kapolres dan Kejari Sleman. Komisi 3 DPR menilai Hogy tak layak jadi tersangka. Penetapan tersangka kasus suami bela istri dari jambret bergulir hingga gedung parlemen. Komisi 3 DPR memanggil Kapolres Sleman dan Kajari Sleman mengklarifikasi penetapan tersangka Hogy Minaya yang menabrak jambret hingga tewas demi membela sang istri. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Golkar, Rikwanto, menilai Polres Sleman telah salah kaprah dalam menetapkan tersangka Hogy Minaya. Rikwanto bilang peristiwa tewasnya dua jambret tak terlepas dari tindakan kriminal keduanya. Jadi peristiwa matinya dua penjamret itu ada konteksnya dengan kejadian penjambretan itu. Bukan situasi yang terpisah. Ya, satu kasus, satu perkara. Ini kok tiba-tiba jadi dua? Ini mindset berpikir ya, kerangka berpikir ya. Ya, jadi kalau menurut saya sudah salah kaprah dari awal. Di hadapan anggota Komisi 3 DPR, Kapolres Sleman meminta maaf telah keliru dalam penegakan hukum yang menjerat Hogy Minaya. Pada saya itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Usai rapat bersama Kapolres Sleman dan Kajari Sleman, Komisi 3 DPR memberi kesimpulan jika kasus yang menjerat Hogy sebagai tersangka harus dihentikan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menilai Hogy tak layak jadi tersangka. Terhadap Pak Hogy ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan. Kasus Hogy Minaya bermula pada April tahun lalu saat motor Arsita dipepet dua pelaku jambret. Melihat istrinya jadi sasaran penjambretan, Hogy Minaya mengejar pelaku. Hogy yang menggunakan mobil sempat beberapa kali bersenggolan dengan motor pelaku. Pelaku akhirnya kehilangan kendali lalu menabrak tembok dan tewas di tempat. Akibat perbuatan tersebut, Hogy Minaya ditetapkan jadi tersangka. Kejari Sleman mengaku akan menghentikan kasus yang menjerat Hogy Minaya sesuai dengan kesimpulan pada RDPU bersama Komisi 3 DPR. Sementara istri Hogy, Arsita Minaya, menyambut baik keputusan itu. Ya. Alhamdulillah saya Kesimpulan. Ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah
benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Ya. Kini kepastian penghentian proses hukum Hogy Minaya tengah disiapkan Kejaksaan Negeri Sleman. Tim Liputan, Kompas TV. Dan bagaimana ujung kasus hukum suami kejar jambret yang jadi tersangka? Kita bahas bersama kuasa hukum Hogy Minaya, Teguh Sri Raharjo. Selamat malam Pak Teguh, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen. Iya, baik. kabar baik. Wah, penontonnya. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pak Teguh, ini kan usai audiensi kemarin dengan DPR Komisi 3, apa yang kini ditunggu dari perkara ini? Oke, jadi Mbak Valen, kemarin sudah kita ketahui bersama ketika Komisi 3 DPR sudah melakukan rapat dengar pendapat umum ya, sudah disimpulkan bahwa kasusnya klien kami, Mas Hogy ini itu nanti berdasarkan pasal 65 huruf M KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu nanti ditutup perkaranya ya demi untuk kepentingan hukum. Jadi itu nanti yang juga harus di follow up oleh Kejaksaan Negeri Sleman, karena memang saat ini penanganan perkara Mas Hogy tersebut dalam penanganan oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Jadi nanti kita menunggu dari Kejaksaan Negeri Sleman untuk memfollow up terkait dengan apa yang kemarin sudah menjadi kesimpulan dari Komisi 3 DPR, teman-teman di sana ya. Oke, seperti itu Mbak Valen. Oke, ya. Pak, kemarin itu kan DPR Komisi 3 melalui Habibur Rahman itu kan bilang ada sejumlah permintaan. Yang pertama, minta kasus ini dihentikan. Kemudian status tersangka yang diberikan ini seolah tidak sesuai dengan KUHP yang baru, dan artinya peristiwa ini tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Nah, terkait 3 perintah ini, adakah info terkait prosesnya nanti bagaimana oleh Kejari? Mekanismenya bagaimana? Karena ini yang sampai sekarang ditanyakan oleh publik. Iya, jadi kalau kita kemarin membaca dari apa yang sudah diberikan kesimpulan oleh Komisi 3 DPR, itu ada 3, tapi sebenarnya tidak sebagaimana yang Mbak Valen tadi sampaikan. Yang pertama itu tadi sudah saya sampaikan bahwa perkaranya Mas Hogy ini berdasarkan pasal 65 huruf M ya, KUHP yang baru ya, itu ditutup ya, dihentikan untuk ya, kepentingan ya ditutup, perkara ditutup ya, dihentikan itu untuk kepentingan hukum. Di poin 1, masih di poin 1 sebagaimana tadi yang mengatur ataupun memberikan terkait dengan dasarnya yang pasal 65 huruf M Undang-Undang KUHP itu yang baru, itu juga ada alasan di situ berdasarkan pasal 34 ya. Ada alasan pasal 34 KUHP ya, KUHP yang baru. Kemudian yang kedua, Komisi 3 DPR ini juga menyinggung terkait dengan bahwa ada pasal 53 yang diatur dalam KUHP yang baru. Jadi bahwa untuk menegakkan hukum yang ada ini, ya menegakkan hukum yang ada ini, para penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum. Ya, Pak Teguh, maaf saya potong. Kami mengerti maksud Anda, Pak. Tapi kan ini butuh kepastian. Nah, adakah info dari Kejari Sleman ini mekanismenya seperti apa untuk melaksanakan arahan dari Komisi 3? Sekarang update-nya sampai mana gitu? Ya, ini Mbak Valen. Jadi bagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman pada waktu kita bertemu di Komisi 3 DPR kemarin, beliau menyampaikan bahwa akan memfollow up apa yang sudah menjadi kesimpulan. Kemudian yang kedua akan berkoordinasi dan minta arahan ya dari Jaksa Agung ya terkait dengan
apa yang sudah disimpulkan oleh Komisi 3 untuk nantinya akan bersikap bagaimana format menutup perkara demi kepentingan hukum ini. Yang mohon dipahami saja, artinya kita juga memahami bahwa ini adalah kondisi yang baru ketika di KUHP yang lama Undang-Undang 8 tahun 1981 ini tidak mengatur hal yang sebagaimana sekarang kita temui. Namun di KUHP yang baru sekarang ini diatur seperti itu, tentu ini masa transisi yang sekiranya memang harus kita maklumi. Ini kan beberapa hal yang sekiranya akan dilakukan oleh para penegak hukum, terutama dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan. Ini kan juga mereka akan ini akan memformat yang sekiranya memang itu kan kondisi yang baru, hal yang baru ya. Berarti jadi sampai sekarang belum ada arahan dari Kejari Sleman ya Pak ya? Karena kan mengapa hal ini perlu ditanyakan? Karena ini berkaitan dengan status hukum Hogi sekarang. Sebelumnya kan ditetapkan jadi tersangka, tapi dengan adanya pertimbangan analisa dari Komisi 3 ini kan seolah kita juga butuh supaya nama Pak Hogi ini ya kembali baik, tidak tercemar dengan terkena kasus hukum pidana gitu. Berarti belum ada ya Pak ya kejelasan dari Kejari Sleman ya? Kalau masalah itu jelas sudah ada berdasarkan dari apa yang disimpulkan oleh Komisi 3 kemarin, bahwa berarti sebenarnya Mas Hogi itu tidak lagi sebagai tersangka. Kan kita tinggal menunggu suratnya aja. Iya. Surat yang nanti akan diterbitkan oleh penuntut umum. Karena memang dalam pasal 65 huruf M itu adalah kewenangan penuntut umum. Tidak kemudian disebutkan misalnya jaksa agung, itu tidak. Tapi penuntut umum sendiri nanti dia punya wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Seperti itu Mbak Faren. Berarti sekarang tinggal tunggu surat, karena ini kan juga berkaitan dengan perbaikan nama daripada Pak Hogi Minaya sendiri. Pak, kemudian kalau memang kasusnya ini dihentikan, berarti soal syarat damai ini Pak Hogi tidak perlu memenuhinya kembali ya Pak ya, kalau kasusnya sudah dihentikan? Ya, dari Kejaksaan Negeri Sleman sendiri pun tentunya tidak akan memfollow up jilid 2 dari RC yang kemarin belum selesai juga kesepakatannya. Itu tidak akan di follow up lagi, karena memang sudah ada ketetapan bahwa nanti perkara ini akan ditutup untuk kepentingan hukum, kan begitu. Pak, singkat saja, apa yang ingin keluarga sampaikan soal dukungan publik terhadap kasus yang menimpa Pak Hogi Minaya? Jadi memang klien kami sendiri, kami juga begitu, benar-benar mengucapkan terima kasih atas dukungan, atensi, support dari masyarakat, demikian juga teman-teman di Komisi 3, media massa yang betul-betul mengcover, memberikan atensi, support terkait dengan penyelesaian kasusnya Mas Hogi ini, sehingga kemudian alhamdulillah di hari kemarin Komisi 3 juga sudah menghasilkan suatu kesimpulan bahwa perkara ini harus ditutup untuk kepentingan hukum. Baik, terima kasih Pak sudah menyampaikan pandangannya ke Kompas Malam Kompas TV. Sehat selalu untuk kuasa hukum Hogi Minaya, Bapak Teguh Sri Raharjo. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih, sama-sama Mbak Valen. Selamat malam.